Demi mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, Presiden Prabowo bicara dengan seluruh ketua umum partai politik. Lalu DPR tunggu apa lagi agar RUU perampasan aset ini dapat segera dibahas. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Balik DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia, serta peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Mas Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur. Selamat malam, Pak Doli. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Pak Doli terlebih dahulu. Pernyataan dukungan Prabowo ataupun Presiden Prabowo terhadap RUU perampasan aset dinilai sinyal kuat adanya urgensi pengesahan RUU tersebut. Bagaimana respon dari DPR? Ya, saya kira itu sebuah langkah maju yang lebih progresif ya. Nah, dan saya perlu jelaskan sebenarnya pembuatan undang-undang itu kan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang gitu. Dan khusus untuk soal rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah kita masukkan ya di DPR bersama dengan pemerintah, sudah kita masukkan dalam prolegnas 2024-2029. Nah, tinggal apakah kemudian nanti kita masukkan di prioritas tahun berapa? Nah, itu tergantung kesepakatan juga, ya, kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Nah, di dalam list itu sebenarnya kita belum memutuskan ini inisiatif apakah dari pemerintah atau dari DPR. Nah, dengan pernyataan Pak Presiden kita yang seperti ini, menurut saya tinggal ditindaklanjuti saja, ya. Dan menurut saya pertemuan Pak Prabowo dengan para pimpinan partai politik itu adalah langkah konkret. Nah, kalau misalnya sudah ada kesepahaman, sudah ada kesepakatan di antara pimpinan partai politik, ya. Nah, tinggal diputuskan ini menjadi inisiatif siapa. Kalau kemudian ini menjadi inisiatifnya pemerintah, saya kira pemerintah segera menyusun draft naskah akademiknya, rancangan undang-undangnya, kemudian dikirim ke DPR, dan kemudian DPR berdasarkan kesepakatan antar pihak partai politik, itu memberikan arahan kepada fraksi-fraksi DPR untuk segera mengagendakan membahas ini. Atau sebaliknya, kalau kemudian ini disepakati menjadi inisiatif DPR, nah pimpinan partai politik kemudian berikan arahan, instruksi kepada fraksi masing-masing untuk kemudian mengagendakan di DPR ya, tentu harus dimulai dari pembicaraan di level pimpinan DPR, kemudian rapat badan musyawarah bersama dengan seluruh fraksi. Nah, dan kemudian disepakati bersama dengan pemerintah, karena kan sekarang tinggal mudah ya untuk memasukkan dan mengeluarkan sebuah daftar undang-undang dalam prolegnas itu gampang, mudah. Ya. Tinggal dibuat pertemuan antara pemerintah dengan badan legislasi, kita masukkan, ya itu bisa berjalan. Kira-kira begitu. Pak Doli, tapi Ketua DPR sendiri mengatakan tidak akan terburu-buru membahas RUU perampasan aset. Ini artinya apa? Apakah kemudian potensi RUU masuk dalam prioritas ini akan seperti apa? Saya menanggapinya positif saja ya. Memang kan kita dalam membahas undang-undang itu pertama tentu harus memenuhi standar ya, prosedur dan material gitu ya. Kemudian karena ini undang-undang juga sangat penting ya, kita juga harus melakukan kajian yang cukup mendalam. Dan ini sebetulnya selama ini kan selalu apa namanya ya, dibuat stigma ya, bahwa ini sengaja dilambat-lambatkan, misalnya DPR tidak responsif gitu. Ini yang selalu saya bantah, yang saya selalu jelaskan, bahwa terkait dengan undang-undang perampasan aset ini sebetulnya kami di DPR dan saya juga tahu di pemerintah terus melakukan kajian. Bahkan kami di awal periode kemarin di Balik itu sudah 3 kali melaksanakan RDPU, mengundang beberapa stakeholder untuk menerima masukan gitu. Jadi sebenarnya nggak berhenti keinginan untuk segera membahas dan kita punya undang-undang ini gitu ya. Dan jadi saya menanggapinya positif karena gini, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Memang undang-undang ini harus kemudian diikuti dengan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian ya, banyak sekali penguatan. Tadi disampaikan oleh Prof Mahfud soal bagaimana supaya aparat penegak hukum kita juga sudah harus mulai dibenahi dengan seiring dengan
nanti akan terbitnya undang-undang ini. Sama Oke, juga baik. dengan saya Pak selalu Doli. mengatakan soal penyesuaian sistem hukum, masa hukum, dan seterusnya gitu. Oke, baik. Saya akan ke Mas Zainur. Menyambung tadi pernyataan terakhir dari Pak Doli soal adanya kekhawatiran bahwa terjadi potensi penyalahgunaan undang-undang perampasan aset oleh aparat penegak hukum. Bagaimana tanggapannya Mas Zainur? Nah, kalau dari sisi diskusi, drafting itu dimulai tahun 2008. Bayangkan, sudah begitu lama sebenarnya pemerintah mulai melakukan perumusan terhadap RUU perampasan aset ini. Di tahun 2013, 2016, 2023 itu pemerintah terus mendorong. Bahkan di bulan Maret 2023, pemerintah melalui Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat presiden untuk memulai pembahasan ini di DPR. Tetapi sayangnya memang belum cukup waktu bagi pemerintah dan DPR untuk sampai kepada satu kesepakatan bersama, sehingga sayang sekali di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak tercapai. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah RUU perampasan aset ini akan punya potensi abuse of power? Jelas ada. Namun demikian bukan berarti perampasan aset itu demikian mudahnya dilakukan. Ada standar akuntabilitas di mana aparat penegak hukum juga tidak akan begitu saja langsung dikabulkan perampasan asetnya oleh hakim ketika mereka mengajukan perampasan aset terhadap satu aset hasil tindak pidana. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada prosedur yang harus dilewati, ada juga kesempatan bagi pihak yang berkeberatan untuk menyampaikan sanggahan, dan seterusnya. Juga menurut saya, ini sebenarnya bukan lagi bicara soal apakah model yang seperti ini punya potensi lebih besar untuk timbulnya abuse of power dibandingkan dengan manfaat untuk mempermudah efektivitas pemberantasan korupsi. Sudah banyak negara-negara maju di dunia yang mengadopsi non-conviction based asset forfeiture sebagaimana diadopsi di dalam rumusan RUU perampasan aset ini. Jadi model-model NCBAF ini punya mekanisme akuntabilitas. Yang kedua, saya juga ingin membantah kalau misalnya Ketua DPR menyampaikan tunggu dulu KUHP-nya biar jadi. Ini tidak tepat. Mengapa? Karena non-conviction based asset forfeiture itu artinya adalah perampasan aset tanpa pemidanaan. Sehingga tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan KUHP. Ini bukan merupakan proses pidana. Ini merupakan proses kuasi antara pidana dan perdata. Sehingga tidak membutuhkan menunggu KUHP-nya jalan terlebih dahulu. Publik tentu sangat berharap agar ini bisa segera untuk dibahas. Atau Baik, Mas sebenarnya Zainur. publik lebih berharap lagi ini dikeluarkan oleh Presiden karena tingkat kegentingannya sudah sangat gawat korupsi di Indonesia. Oke, Mas Zainur berbicara mengenai Presiden, ini sudah 2 pekan setelah pernyataan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto pada pembahasan RUU perampasan aset. Tapi nampaknya belum ada progres yang signifikan. Apakah karena ada lobby-lobby politik yang belum tuntas atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan masa Presiden Jokowi, ya Presiden Jokowi mengeluarkan lebih dari 8 perpu seingat saya. Salah satu perpu misalnya adalah soal perlindungan anak yang waktu itu memperkenalkan kebiri kimia. Itu dikeluarkan karena adanya banyak kasus-kasus pelecehan terhadap anak. Nah, sekarang kita lihat kasus korupsi begitu merebak di semua level aparat penyelenggara negara, termasuk juga mengakibatkan kerugian keuangan negara sangat besar. Ini artinya sudah level kegentingan yang memaksa, sehingga seharusnya Presiden bisa keluarkan perpu. Oke, Presiden sejauh ini tidak bersedia untuk keluarkan perpu. Presiden memilih jalan untuk mengonsolidasikan ketum-ketum parpol yang berada di dalam koalisinya. Tentu itu juga merupakan satu jalan yang baik. Namun demikian, ini catatannya adalah jangan juga ini terus ditunda-tunda. Yang kedua juga jangan kemudian non-conviction based asset forfeiture itu kemudian nanti substansinya terus dikurangi sehingga juga tidak akan efektif untuk merampas aset hasil kejahatan. Jadi menurut saya sebenarnya Presiden akan lebih dihormati, didukung oleh rakyat kalau Presiden segera keluarkan Perpu. Karena Perpu itu toh nanti akan diuji oleh DPR. Apakah DPR di masa sidang berikutnya menyetujui kemudian Perpunya berubah menjadi undang-undang atau menolak gitu ya, sehingga nanti kemudian akan melalui proses normal perumusan melalui undang-undang. Yang saya juga ingin tanggapi adalah DPR kalau dikatakan tidak ingin buru-buru, ya ini kenapa juga di berbagai RUU yang lain DPR buru-buru. Misalnya kemarin RUU TNI ya, Undang-Undang TNI revisinya itu awalnya tidak masuk prolegnas 2025 prioritas, tetapi di bulan Februari oleh DPR kemudian tiba-tiba dimasukkan begitu ya. Atau dulu Undang-Undang Cipta Kerja dalam tanda kutip itu semalam suntuk kemudian jadi. Undang-Undang Minerba jadi, Undang-Undang KPK juga kilat. Mengapa untuk RUU perampasan aset butuh belasan tahun, Mbak?
Baik, Mas Zainur, kita akan langsung tanyakan tanggapan ke Pak Doli mengenai level kegentingan perlu adanya Perpu. Tadi Mas Zainur mengatakan, dan kemudian sejauh mana komunikasi politik saat ini dilakukan? Ya, pertama saya kira saya sebagai anggota DPR dan Balik hari ini bicara tentang hari ini, ya. Eh, bahwa kemudian dulu tahun 2008 ada gitu ya, terus kemudian dimasukkan. Saya kira waktu itu saya tidak bisa menjelaskan karena tidak ikut pada saat itu. Dan saya merasa bahwa hari ini memang undang-undang ini penting, ya. Dan kami kenapa melakukan kajian? Karena kami melihat draft-draft yang kemarin disampaikan itu memang perlu banyak penyesuaian, gitu loh, ya. Tadi ada penguatan-penguatan yang memang untuk nanti lahirnya undang-undang ini tidak kemudian menjadi atau menimbulkan masalah baru, gitu ya. Ada ketidaksesuaian hukum dan segala macam. Nah, itu juga tercermin. Dulu rancangan undang-undang ini namanya rancangan undang-undang perampasan aset saja. Nah, sekarang sudah kita tambahkan ya namanya rancangan undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana. Nah, sekarang kita lagi sedang mengkaji juga tindak pidana yang seperti apa. Apakah khusus tindak pidana korupsi ya atau kemudian nanti ada yang kemudian berkembang sekarang tindak pidana ekonomi gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak berhenti gitu. Jadi jangan kemudian selalu distigma kemudian dibanding-bandingkan ya. Kalau tadi undang-undang yang disebutkan kemarin itu ya nanti kita bisa berdebat panjang soal mekanisme di DPR ya. Undang-undang TNI itu masukkan dalam prolegnas ya. Terus kemudian tapi undang-undang Minerba juga ada dan kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, jadi jangan kita masuk kepada soal cepat atau lambat ya. Oke. Makanya saya katakan tadi, saya menafsirkan istilah tidak tergesa-gesa itu supaya memang semuanya undang-undang ini berguna. Nah, kalau soal Pak Doli. Perpu, pertama memang ya Ya, soal silakan tanggapan mengenai itu Perpu. tergantung. Nah, Perpu itu urgensinya tergantung dari pemerintah. Dan lahirnya Perpu itu kan ada syaratnya, salah satu kedaruratan gitu ya. Dan kita perlu ingat judul besarnya ini semua kan adalah bagaimana kita berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan jangan lupa kita ini juga sebenarnya sudah punya undang-undang tentang bagaimana pemberantasan korupsi ini. Setidaknya saya sebutkan misalnya ada undang-undang Tipikor, ada undang-undang TPPU gitu. Nah, jadi kita ini bukan sesuatu yang berada di ruang kosong, semuanya juga berjalan. Bahwa perlu ada penguatan-penguatan, iya, gitu ya. Salah satu Baik. penguatan itu adalah undang-undang perampasan aset ini. Nah, oleh karena itu, kalau memang mau diterbitkan Baik, Pak Perpu, Doli. memang harus ada alasan kedaruratannya. Yang Oke. kedua, Perpu itu dasar undang-undangnya mau diambil undang-undang yang mana, gitu. Nah jadi kalau menurut saya ini sekali lagi tergantung komitmen politik. Saya Oke, termasuk baik. orang Mengenai yang komitmen mendorong politik supaya dan undang-undang ini juga segera. komunikasi politik, Pak Doli, demi mempercepat Iya, pembahasan RUU perampasan aset ini kan Presiden Prabowo iya. Jadi bicara kalau dengan sudah seluruh presiden ketua umum partai mengatakan politik, presiden, lalu DPR tunggu apa lagi nih Pak Doli? loh iya enggak, sekarang ini makanya saya katakan tergantung tadi komitmen politik, apalagi sudah ada pernyataan dari presiden. Ya, pernyataan presiden ini kan sebetulnya semacam titah lah ya. Nah, kalau sudah presiden mengatakan begitu, apalagi presiden kita adalah ketua umum partai politik, pemimpin koalisi pemerintahan. Nah, kalau sudah ada pembicaraan tadi dengan seluruh pimpinan partai politik, ini sebenarnya sudah jadi lebih mudah Oke. gitu ya. Nah, tinggal diimplementasikan saja itu komitmen itu. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau ini mau disepakati Baik. menjadi inisiatifnya pemerintah, segera saja kirim draft naskah akademiknya dan draft RUU-nya. Nggak usah pakai perpu menurut saya. Ya, Oke, baik. jadi kirim. Nah, kemudian kalau mau inisiatifnya di DPR, nah diminta kepada semua partai politik untuk menginstruksikan Baik. pada jalan fraksinya masing-masing mengagendakan pembahasan di DPR untuk menjadi inisiatif DPR. Baik, kita harapkan ada progres yang signifikan dari RUU perampasan aset agar kemudian bisa dibahas dan juga segera disahkan. Terima kasih Pak Ahmad Doli Kurnia dan juga Mas Zainur Rohman telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.